yang baik atau yang terbaik atau bagaimanapun. Tapi coba lihat ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, kata yakni itu salah satunya, dan lemak-lemaknya. Anak sulung, jadi yang terbaik, boleh dikatakan yang paling pertama dikeluarkan, diberikan. Dia tidak nunggu banyak dulu baru Tuhan diberikan yang bungsu atau gimana, yang sisa-sisa. Yang pertama diberikan. Dan lemak-lemak itu selalu dianggap sebagai bagian yang terbaik. Jadi kalau untuk Kain tidak diceritakan apapun tentang persembahan itu, berarti persembahan itu biasa saja atau mungkin asal memberi. Tapi kalau Habel, dia memberikan persembahan yang terbaik yang bisa diberikan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Karena itu kalau saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, pikir ya, jangan cuma asal memberikan persembahan. Kalau gereja tentu saja tidak bisa membedakan saudara memberikan yang terbaik atau tidak terbaik. Tuhan memberikan dari sumber mana kami tidak bisa tahu, dan kami menerima. Tapi yang penting apakah Tuhan menerima atau tidak. Ada beda antara orang yang memberikan yang terbaik dan orang yang memberikan asal memberi. Yang terbaik ini tidak selalu dalam jumlah yang besar. Janda miskin itu memberikan cuma 2 peser. Tapi Yesus mengatakan dia memberikan lebih banyak dari orang-orang kaya, dijadikan satu, digabungkan. Karena yang ini memberikan seluruh nafkahnya, yang ini memberikan dari kelimpahannya. Jadi saudara selalu pada waktu memberikan persembahan pikirkan, apakah aku memberikan yang terbaik? Dan juga bandingkan, Allah memberikan anak tunggalnya untuk kita, disalibkan, mati ganti kita. Apakah cocok kalau kita memberi asal memberi? Dia memberikan yang terbaik dan kita memberikan asal memberi. Tidak semua persembahan Tuhan terima. Gereja terima karena gereja tidak bisa membedakan. Tuhan bisa melihat sampai hati saudara yang terdalam, dan dia tahu saudara memberikan yang terbaik atau asal memberi. Sekarang kita melihat dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jelas-jelas di sini eksplisit dikatakan dia memberikan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan dikatakan karena iman. Dia memberikan dengan iman. Kain tidak. Kain bukan orang yang beriman. Habel orang beriman. Habel memberikan persembahan yang lebih baik daripada korban Kain. Saya baca lanjutannya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Dia punya iman, maka dia benar. Iman itu membenarkan orang, ya. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Tentu bagian terakhir ini kiasan dan tidak boleh diartikan hurufiah. Dia betul-betul berbicara, dia jadi hantu nanti. Tentu bukan demikian. Sekarang alasannya kedua, saudara. Mengapa persembahan Habel itu diterima dan persembahan Kain ditolak? Kain hidup jahat, sedangkan Habel hidup benar. Jadi saudara, hidup saudara sebelum saudara memberikan persembahan itu Tuhan perhatikan untuk menetapkan apakah persembahan saudara diterima atau ditolak. Kain hidupnya jahat, Tuhan tidak gubris persembahannya. Habel hidupnya benar, Tuhan terima persembahannya. Tuhan beda dengan orang ya. Kalau orang, kebanyakan orang tidak akan peduli pada waktu ada orang memberikan persembahan kepada dia. Hidupnya baik, hidupnya jelek, tidak ngurus. Pokok persembahannya besar, terima. Persembahan kecil juga diterima kok. Tapi persembahan besar dia lebih senang, tanpa peduli kehidupan dari orang yang memberi. Tapi kalau Tuhan, dia perhatikan kehidupan dari orang itu. Jadi saudara, jangan pikir kalau kehidupan saudara tidak karu-karuan. Pokok memberikan banyak, Tuhan akan senang.
Tuhan itu sebetulnya tidak butuh persembahan saudara ya. Dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebetulnya kita yang diuntungkan kalau kita bisa memberikan. Kita yang merasakan diberkati pada waktu kita bisa memberikan. Bukannya Tuhan yang mendapatkan keuntungan kalau kita memberi banyak. Sama sekali tidak. Dia pemilik segala sesuatu. Seluruh alam semesta punya dia. Seluruh harta di dalam dunia punya dia. Seluruh emas, perak, berlian, apapun, batu-batu, permata, itu milik dia. Apakah dia butuh persembahan kita? Tidak. Kalau kita bisa memberikan kepada Tuhan, itu sesuatu yang bagus untuk kita. Tapi perhatikan, bahwa Tuhan menerima atau tidak menerima tergantung kehidupan kita. Memang kalau bicara secara trik ya, semua kita berdosa. Tapi orang berdosa dan orang berdosa tetap beda. Ada orang berdosa yang sengaja terus di dalam dosa. Ada orang berdosa yang berusaha mati-matian untuk taat, tapi tetap karena kelemahannya jatuh bangun ke dalam dosa. Nah saudara, Kain jelas bukan orang yang berusaha untuk taat kepada Tuhan. Dia hidup jahat. Dan Habel hidup benar, bukan berarti suci, tetapi dia berusaha untuk taat. Ini membedakan. Maka persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Kita melihat ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Perhatikan, segala perbuatannya jahat. Total depravity, total inability itu ada ya. Memang saya tidak ngecek kata segala ini benar apa enggak. Tapi kalau benar menurut terjemahan Indonesia ini, segala perbuatannya jahat. Kalau saudara tidak beriman, segala perbuatan saudara itu jahat. Semua orang yang tidak beriman pada Kristus, tidak butuh dia jadi teroris, tidak butuh jadi pembunuh, tidak butuh jadi pezina, pemerkosa, jual narkoba, tidak. Dia hidup sebaik apapun, Allah memperhitungkan hanya jahat. Tapi sebaliknya, kalau kita orang, jubah kebenaran Kristus itu kayaknya dipakaikan pada kita. Allah melihat semua perbuatan baik, perbuatan kita sebagai benar. Dosa kita dihapus oleh darah Kristus. Biarpun ini perjanjian lama, penebusan Kristus berlaku surut. Hidupnya Habel dianggap sebagai benar. Hidupnya Kain semuanya jahat. Saudara jahat atau saudara benar mempengaruhi diterima atau ditolaknya persembahan saudara oleh Tuhan. Laki-laki gereja tidak bisa ngecek hidup saudara bagaimana, lalu menerima atau menolak, tidak bisa. Tapi Tuhan bisa, dan dia membedakan seperti itu. Karena poin yang ketiga, ada juga penafsir yang mengatakan bahwa persembahan Kain itu ditolak karena di dalam persembahannya tidak ada pencurahan darah. Dia akan persembahkan hasil tanah. Tidak peduli apa hasil tanah itu, mau padi, mau gandum, mau buah-buahan, tidak ada darah. Mau sayur, tidak ada darah. Tapi persembahan Habel, karena dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya, pasti ada penyembelian dan pasti ada darah. Kita baca Kejadian pasal 4 mulai ayat 2b sampai dengan ayat 4. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, kata yakni Sarah, dan lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kita bandingkan ini dengan Ibrani 9 ayat 22 ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Terus terang poin ketiga ini ya, persembahan Kain ditolak karena tidak ada pencurahan darah. Persembahan Habel diterima karena ada pencurahan darah. Ini diprokontrakan oleh banyak penafsir.
Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Karena mereka yang tak setuju itu mengatakan, bagaimana mungkin Kain dan Habel ngerti akan hal itu? Hukum Taurat muncul pada zaman Musa. Saudara, saya berpendapat ada kemungkinan Tuhan mengajar mereka, cuma tidak diceritakan. Pada waktu Adam dan Hawa telanjang, jatuh dalam dosa dan sadar mereka telanjang dan mereka malu, mereka menyemat daun pohon ara untuk pakaian. Tuhan lalu menggantikan itu dengan kulit binatang yang pasti disembelih dulu. Mungkin pada saat dia sekaligus mengajar, harus ada pencurahan darah untuk menutupi diri kita. Jadi saudara, ada kemungkinan sekali ada pengajaran itu, sehingga alasan ini persembahan Kain ditolak karena tidak ada pencurahan darah, persembahan Habel diterima karena ada pencurahan darah. Itu tetap merupakan sesuatu yang memungkinkan, tidak bisa dipastikan benar, tetapi menurut saya merupakan sesuatu yang memungkinkan. Nah, bagi kita ini berlaku secara mutlak. Tidak ada pencurahan darah, tidak ada pengampunan, dan persembahan saudara tidak mungkin bisa diterima oleh Tuhan. Maksudnya, saudara bukan mencurahkan darah betul-betul ya, tapi kalau sudah percaya kepada Kristus yang sudah mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa saudara, maka persembahan saudara merupakan persembahan dengan pencurahan darah, disertai iman kepada Kristus yang mati mencurahkan darah untuk saudara. Tapi kalau saudara bukan orang yang percaya, maka persembahan saudara bukan persembahan dengan pencurahan darah. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak menerima persembahan dari orang yang tidak percaya. Lagi-lagi, gereja tidak bisa bedakan antara orang percaya yang sungguh-sungguh dan orang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Gereja menerima seadanya, tapi Tuhan, Dia tahu membedakan orang Kristen sejati dan orang Kristen KTP. Kalau saudara tidak beriman sungguh-sungguh pada Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk diri saudara, maka persembahan saudara, tidak peduli apapun itu, Tuhan tidak perhitungkan. Tapi kalau saudara percaya pada Kristus, maka Tuhan memperhatikan. Lalu juga saudara, setelah kita melihat alasan-alasan penolakan dan penerimaan ini, maka ada satu hal yang saya ajak saudara melihatnya. Perhatikan tentang penerimaan ataupun penolakan persembahan itu dalam Kejadian 4 ayat 4b dan ayat 5a. Mari kita baca ayatnya lebih dulu ya. Ayat 4b dan 5a, perhatikan bagian yang saya garis bawahi dan beri warnanya. Ayat 4b, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Sekarang lawannya dalam ayat 5a, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Apa yang menarik saudara? Disebutkan nama orangnya dulu, baru persembahannya. Tuhan mengindahkan Habel. Habelnya diterima dulu, maka persembahannya diterima. Kainnya tidak diindahkan. Kainnya sudah ditolak dulu, maka persembahannya ditolak juga. Jadi jelas saudara bahwa pribadinya diterima, baru persembahannya diterima. Pribadinya ditolak, maka persembahannya juga ditolak. Karena itu saudara, iman saudara benar atau tidak sangat berperan. Kehidupan saudara benar atau tidak di hadapan Tuhan sangat berperan. Apakah persembahan saudara nanti diterima atau ditolak? Mari kita bandingkan dengan dua ayat di bawah ini ya. Pertama dalam Yesaya pasal 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Jadi berdoa begini ngadap Tuhan, Tuhannya memalingkan muka. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Awas ya, penuh dengan darah ini bukannya darah persembahan, bukannya darah yang seperti tadi saya katakan kalau kita memberikan persembahan dengan pencurahan darah diterima. Tidak, ini kebalikan. Penuh dengan darah,
dia bunuh orang, atau dia siksa orang, dia buat orang menderita, ini justru adalah kebalikan. Ini justru adalah dosa. Tangannya penuh dengan dosa. Aku tidak akan mendengarkannya. Saudara, apakah saudara pembunuh? Jangan lupa bahwa benci itu bunuh, dendam itu bunuh, marah yang emosional. Memang ada kemarahan yang suci, itu tidak salah. Tapi kemarahan yang bukan kemarahan seperti itu dosa dan itu bunuh. Maki orang dengan marah, kita membunuh. Maka kita bisa tangan kita penuh dengan darah dan kita mau berdoa, dan tidak akan dia mendengarkan. Kita lihat Amsal 21 ayat 27. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saudara, orang selalu pikir kita memberikan korban, kita memberikan persembahan itu satu tindakan baik, tindakan saleh. Tapi Tuhan berkata korban orang fasik adalah kekejian. Itu dinilai dosa. Memberikan korban, memberikan persembahan dinilai sebagai dosa. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Bisa sudah ya, orang yang memang brengsek sekali kasih persembahan besar pada Tuhan, karena dia sadar dia dapat uang dengan cara yang tidak karu-karuan, lalu mau nyogok Tuhan, moga-moga dengan beri persembahan pada Tuhan dosa ini ditutupi. Tidak bisa saudara. Ini memberikan persembahan dengan maksud jahat, maka lebih-lebih orangnya menjadi suatu kefasikan, kekejian ya. Korban orang fasik itu kekejian. Kalau dipersembahkan dengan maksud jahat, lebih kekejian lagi. Jadi saudara, persembahan saudara hanya bisa diterima oleh Allah kalau Allah telah lebih dulu berkenan kepada saudara. Saudara beriman sungguh-sungguh, hidup berusaha mati-matian sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau Allah tidak berkenan kepada saudara, berapapun besarnya persembahan saudara, dia tidak akan menerima persembahan itu. Allah tidak bisa disogok. Kita masuk poin C sekarang ya, poin ketiga. Seharusnya setelah persembahannya ditolak, Kain melakukan introspeksi dan dia mestinya bertobat ya. Mestinya. Dan terus terang saya tidak tahu ya, dari mana Kain tahu kalau persembahannya ditolak. Juga saya tidak tahu dari mana Habel tahu kalau persembahannya diterima. Alkitab cuma mengatakan persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Dulu ada orang yang menceritakan waktu Habel bakar persembahannya, asapnya naik ke atas, menunjukkan persembahannya diterima. Kain memberikan persembahan, asapnya mabur karu-karuan, menunjukkan persembahannya tidak diterima. Saudara, itu mungkin, tetapi Alkitab tidak mengatakan itu. Cuma dugaan. Pastinya kita tidak tahu, tapi yang jelas mereka berdua tahu. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Mestinya waktu Kain tahu persembahannya ditolak, dia melakukan introspeksi, apa sebab kok punya aku ditolak, punya adikku diterima. Lalu mestinya dia bertobat. Kalau itu yang dia lakukan, saya yakin dalam keadaan selanjutnya persembahan mereka akan berdua sama-sama diterima. Tapi ternyata Kain tidak melakukan hal itu. Dia justru menjadi panas atau marah dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, ini buruknya iri hati ya. Iri hati itu hukum ke belakang sekali ya, ke-10 ya. Jadi wah, sebetulnya tergolong paling remeh dari 10 hukum Tuhan. Tetapi saudara, hukum ini sekalipun kelihatannya remeh, buruknya adalah buntutnya panjang.
iri hati menjadi jengkel, menjadi benci dan sebagainya. Bukankah Saul itu tadinya senang kepada Daud, menjadi benci dan berulang kali terus-menerus belasan tahun ingin bunuh Daud karena apa? Hanya karena iri hati. Pulang perang, rakyat mengeluh-elukan kedua-duanya sebetulnya, tapi dikatakan Daud membunuh berlaksa-laksa dan Saul cuma dikatakan membunuh beribu-ribu. Dan dia jengkel. Aku raja, dia tentara, dia bawahanku. Kenapa dia dipuji lebih daripada aku? Laki-laki mestinya dia introspeksi, tapi tidak. Dia jadi benci dan dia akhirnya memutuskan untuk bunuh Daud. Hanya karena perlindungan Tuhan maka Daud tidak mati. Bayangkan emosi oleh seorang raja. Dan hal seperti itu sangat sering terjadi. Dan di sini saudara, iri hati yang pertama kali terjadi. Yang sana persembahan diterima, yang sini persembahan ditolak. Menjadi iri hati, lalu marah, dan akhirnya membunuh. Kalau tidak salah, penafsir Reform 1 yang bernama Thomas Manton yang mengatakan bahwa saat itu sekalipun seluruh dunia itu relatif kosong, cuma ada 4 orang, bayangkan ya, Adam, Hawa, Kain, Habil. Saat baru muncul dalam Kejadian 5. Seluruh dunia itu kosong, cuma 4 orang. Sangat kosong sebetulnya. Tapi seluruh dunia yang kosong itu tidak bisa menampung 2 bersaudara, di mana yang satu iri hati terhadap yang lain. Kalau seluruh dunia tidak bisa menampung 2 bersaudara, yang satu iri hati terhadap yang lain, bayangkan bagaimana satu gereja menampung banyak jemaat, di mana banyak jemaat iri hati terhadap banyak jemaat yang lain. Bagaimana gereja mau bisa bagus kalau seperti itu? Bagaimana bisa ada persekutuan yang ada benci, gontok-gontokan, fitnah, gosip, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya suka iri hati. Mudah sekali iri hati. Pikirkan saudara, semua orang punya berkatnya sendiri-sendiri. Lebih-lebih kalau iri hatinya model seperti ini. Gara-gara kesalahan saudara, persembahan ditolak. Ini benar, diterima. Kok bisa iri hati? Mestinya introspeksi lalu bertobat, dan bukannya iri hati lalu marah lalu bunuh. Tapi itulah yang Kain lakukan. Hati-hati dengan iri hati saudara. Bereskan sebelum itu merembet pada dosa-dosa yang lain yang jauh lebih hebat. Sekarang poin keempat, poin D. Tuhan melihat hal itu. Hatinya sangat panas. Tuhan melihat hatinya. Lalu Tuhan mengingatkan Kain. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Muka muram, hati panas, ini pasti tidak ada damai, tidak ada sukacita. Sumpah, jengkel, dan dendam itu mengeluarkan semua damai dan sukacita. Dan dalam ayat 7 Tuhan memberikan pertanyaan, apakah mukamu tidak akan berseri? Menunjukkan suatu sukacita, kebahagiaan, jika engkau berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, hati akan ada sukacita dan damai. Bahwa hati dia panas, marah, mau bunuh, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Dia tidak berbuat baik. Dan lalu ayat 7 bagian B, ini yang perlu diperhatikan ya. Tetapi jika tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Kalau berbuat baik, sukacita akan ada. Kalau tidak berbuat baik, ingat ya, tidak berbuat baik, tidak perlu berbuat jahat ya.
hanya tidak berbuat baik, netral kelihatannya. Maka dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita hidup benar, kita akan bahagia, sukacita. Tapi sebaliknya, hanya sekedar kita tidak berbuat baik, dosa itu mengintip kita. Godaan itu akan muncul. Mari kita bandingkan dengan kasus Daud dalam ayat ini ya. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat satunya menunjukkan ini adalah musim perang. Saya tidak ngerti musim perang itu kapan, ya. Mungkin ada, kalau musim dingin itu mungkin bukan musim perang. Kalau musimnya tidak dingin, musim perang. Mungkin seperti itu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada musim perang. Tapi pada musim perang, biasanya Daud ikut perang. Ini kali ini dia suruh Yoab dan orang-orangnya maju, seluruh orang Israel maju. Daudnya sendiri nganggur, tinggal di Yerusalem. Dosa ngintip, saudara. Pencobaan muncul dalam ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembalingannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini adalah Batsheba. Dan kalau dibaca terus, dia akhirnya jatuh dalam perzinahan, bahkan pembunuhan terhadap suami Batsheba, yaitu Uria. Gara-gara apa? Nganggur, tidak ikut berperang, tidak berbuat baik. Saudara, menganggur, tidak berbuat baik merupakan sesuatu yang membahayakan. Pada waktu menganggurlah godaan itu muncul. Pada waktu menganggurlah pikiran kita memikir yang tidak-tidak. Pikiran tidak-tidak itu macam-macam, saudara. Bisa memikirkan jahat, rencana jahat untuk jadi kaya itu bagaimana? Bisa memikirkan rencana jahat untuk mendapatkan seorang cewek atau seorang cowok. Bisa mempunyai pikiran-pikiran cabul. Bisa memikirkan kekhawatiran dan sebagainya. Macam-macam pikiran kekhawatiran muncul semua karena nganggur. Saudara, nganggur itu sesuatu yang membahayakan. Memang tidak berarti bahwa kita tidak boleh istirahat sama sekali. Tentu kita harus istirahat. Kita bukan mesin. Tapi pikirkan dalam masa yang sebetulnya bukan masa istirahat. Buatlah waktu itu seefektif mungkin untuk menjadi ada gunanya bagi Tuhan dan kemuliaannya. Tidak tahu bagaimana caranya. Saudara mau berdoa, saudara mau menyanyi, memuji Tuhan, saudara mau memberitakan firman, saudara mau melayani apapun, terserah. Tapi pokoknya lakukan apa yang baik sesuai Alkitab. Menganggur, tidak berbuat baik merupakan sesuatu yang membahayakan. Sekarang poin itu, saudara. Saudara, Kain mendapatkan teguran Tuhan, nasihat Tuhan, tetapi Kain ternyata tidak mempedulikannya. Perhatikan saudara, bahwa tidak mempedulikan firman Tuhan merupakan sesuatu yang berakibat sangat fatal. Tidak memperhatikan, tidak mempedulikan firman Tuhan itu bisa macam-macam. Pada khotbah saudara tidak mau dengar, atau saya dengar dan saya ngerti, tapi saya tidak mau lakukan. Nah, omongannya pendeta, gak usah. Atau saya berdebat, debat teologi ya. Tahu, sadar kalau kalah, tahu kalau lawannya menang, bulat aja tidak karu-karuan. Ini merupakan tindakan tidak peduli firman Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa berakibat sangat fatal. Sebaliknya, tunduklah kepada firman. Itu akan mengarahkan saudara makin lama makin benar. Tapi satu tindakan tidak peduli firman Tuhan dengan alasan apapun,
membuat saya terjerumus makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, dan itu memungkinkan saya sesat. Sekarang poin F, saudara. Kain mengajak Habel ke padang, lalu membunuh dia. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8. Pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel ini merupakan suatu pembunuhan yang istimewa, tidak akan bisa terulang lagi, karena ini adalah pembunuhan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Terulang lagi yang menjadi pembunuhan kedua, terulang lagi ketiga, keempat, ke 1000, ke 1 juta, ke 1 miliar bisa. Tapi pembunuhan pertama tidak bisa terulang lagi. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Pembunuhan kedua yang merupakan pembunuhan yang istimewa, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap diri Yesus Kristus. Pembunuhan ini istimewa karena dilakukan terhadap Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan sama seperti yang tadi, ini juga tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Yesus cuma 1 kali berinkarnasi dan 1 kali dibunuh. Kalau dia bangkit ke surga, kalau dia datang lagi, dia tidak akan dibunuh. Dia datang sebagai raja, sebagai hakim. Dia menghabisi orang-orang yang memusuhinya. Bukannya dia dibunuh untuk kedua kalinya. Itu tidak bisa terulang. Nah, sekarang saudara, apa bedanya dua pembunuhan yang istimewa ini? Dalam pembunuhan terhadap Habel, jelas sekali bahwa Kain adalah pembunuhnya. Tidak ada keraguan apapun. Manusia cuma ada 4, Adam dan Hawa pasti tidak bunuh anaknya sendiri. Tapi Kain yang membunuh, itu eksplisit dinyatakan dalam Alkitab. Tidak ada keraguan apapun. Tapi dalam pembunuhan terhadap Kristus, siapa pembunuhnya? Ini tidak semudah seperti dalam kasus yang pertama tadi. Ada beberapa orang atau golongan yang bisa dianggap bertanggung jawab sebagai pembunuh Yesus Kristus, yaitu pertama, para tokoh agama Yahudi, orang-orang Farisi dan sebagainya, mahkamah agama, imam-imam. Lagi-lagi karena iri hati, saudara. Yesus melayani, wah, banyak orang ikut dia. Marah mereka. Tadi orang-orang belajar sama aku, sekarang ikut saya. Banyak pendeta iri hati karena ada pendeta lain diikuti lebih banyak orang dan sebagainya. Sama konyolnya dan sama bejatnya dengan para tokoh agama ini. Sejak Yesus mulai melayani, mereka ini iri hati karena Yesus diikuti oleh banyak orang. Pada waktu Yesus mengaku sebagai anak Allah, mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah dan mereka mau merajam Yesus. Mereka adalah dalang penangkapan terhadap Yesus. Mereka yang mengajukan saksi-saksi palsu dalam sidang mahkamah agama. Dan akhirnya mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus di dalam sidang mahkamah agama. Cuma mereka tidak boleh melaksanakan hukuman mati. Mereka harus bawa kepada sidangnya Romawi. Dan karena itu dibawa kepada Pontius Pilatus, dan mereka mendesak Pontius Pilatus untuk menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Jadi jelas bahwa mereka memang bertanggung jawab sebagai pembunuh Yesus. Sekarang poin B, Yudas Iskariot. Dia menjual gurunya dengan harga hanya 30 keping perak. Itu adalah harga seorang budak. Jadi murah luar biasa sebetulnya. Uang 30 keping dan dia mau mengkhianati gurunya. Dia yang menunjukkan tempat Yesus berada kepada orang-orang yang mau menangkap Yesus. Lalu menunjukkan, memberikan tanda dengan memberikan suatu ciuman yang paling munafik di dalam sejarah umat manusia. Jadi jelas, Yudas Iskariot bertanggung jawab sebagai pembunuh Yesus. Penyesalannya, gantung dirinya, tidak membuat lebih baik, bahkan membuat lebih buruk. Sekarang kita melihat poin C, Pontius Pilatus.
orang-orang Yahudi tidak berhak menghukum mati seseorang karena mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Dan karena itu, setelah mahkamah agama menjatuhkan hukuman mati, mereka harus membawa Yesus pada Pontius Pilatus supaya Pontius Pilatus sebagai hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dalam kasus Stefanus, mereka merajam sendiri. Itu mereka melanggar hukum Romawi, mereka ada mata gelap sehingga langgar. Tapi sebetulnya tidak boleh. Dan ini yang sebetulnya harus dilakukan. Bawa kepada Pontius Pilatus dan minta Pontius Pilatus hukum mati, minta adili. Tapi mereka bukan cuma sekedar minta diadili. Mereka mendesak, mereka mengancam Pontius Pilatus supaya menjatuhkan hukuman mati. Pada waktu Pontius Pilatus mengadili, dia secara jelas melihat bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Dia juga tahu orang-orang itu menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri hati. Pontius Pilatus bisa dan seharusnya dia membebaskan Yesus. Tetapi orang banyak mengancam. Orang ini mengaku diri sebagai raja. Kalau kamu tidak hukum mati dia, kamu melawan kaisar. Pontius Pilatus takut difitnah kepada kaisar sebagai pemberontak kaisar. Maka dia pikir, hukum mati saja. Di satu sisi dia sebetulnya ingin membebaskan Yesus karena dia tahu Yesus tidak bersalah. Tapi di sisi lain dia takut pada orang banyak. Akhirnya sambil mencuci tangannya seakan-akan ada pandemi COVID-19 pada saat itu, dia menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Kemarin saya tulis di Facebook, saudara. Ada orang buat lapak tentang pembunuhan oleh teroris di Sulawesi itu. Dan saya berikan komen. Pada waktu Yesus dibunuh, dihukum mati, disalibkan, Pontius Pilatus membiarkan dan dia cuci tangan. Tapi cuci tangannya dia tidak membebaskan dia dari kesalahan. Karena adalah tanggung jawabnya dia, haknya dia, kewajibannya dia untuk membebaskan Yesus. Karena dia yakin Yesus tak salah. Bahwa dia membiarkan Yesus dibunuh, dia tidak bisa membuang itu hanya dengan segera cuci tangan. Lalu saya tambahi dalam komen saya, dalam kasus pembunuhan dari orang-orang di Sulawesi ini, siapapun yang membiarkan terjadinya pembunuhan, tidak menangkap, tidak hukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, lalu cuci tangan karena takut akan gerombolan itu, sama salahnya dengan Pontius Pilatus. Dan jangan harap bisa lepas dari tangan Allah. Dan tidak peduli siapapun yang tercakup, yang berwajib, apakah polisi atau tentara atau makin lama makin atas, yang tercakup sudah tahu berulang kali di Indonesia ada penindasan terhadap orang Kristen, dan orang Kristen tidak salah tetap dipersalahkan dan dibiarkan. Mereka tidak bisa cuci tangan seperti Pontius Pilatus. Mereka harus bertanggung jawab terhadap Tuhan pada saatnya nanti. Jadi saudara, Pontius Pilatus mau cuci tangan atau mau mandi tidak akan menghapuskan kesalahannya. Pontius Pilatus jelas bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Yesus. Ini poin C. Poin keempat, poin D, Raja Herodes. Sebelum Pontius Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum mati, dia berusaha untuk lepas tangan dengan mengirimkan Yesus kepada Herodes, karena dia tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea dan Herodes adalah raja wilayah Galilea. Herodes juga tidak melihat kesalahan Yesus. Herodes sebetulnya bisa melepaskan Yesus, tapi dia tidak mau melakukan hal itu
Dia kirimkan Yesus kembali pada Pontius Pilatus. Saya berpendapat Herodes tidak sesalah Pontius Pilatus, tetapi dia juga salah dan dia bertanggung jawab sebagai pembunuh Yesus. Ini poin keempat. Karena poin yang kelima, poin E. Masyarakat Yahudi, usaha terakhir Pontius Pilatus untuk melepaskan Yesus adalah dengan menghadapkan Yesus dan Barabas. Ini bajingan besar ya. Kehadapan orang-orang Yahudi, dan lalu menanyakan, siapa yang kamu ingin aku lepaskan? Yesus atau Barabas? Pikiran dia, orang-orang itu pasti waras. Ini bajingan besar. Sudah pasti mereka minta Yesus dilepaskan. Itu pikiran dia. Tapi mereka dia salah pikir, saudara. Dia pikir Yesus selalu melakukan hal yang baik, tindakan kasih dan sebagainya. Harap Barabas orang yang sangat terkenal karena kejahatannya. Dia pikir mereka punya logika, mesti memilih bebaskan Yesus. Tapi saudara, dia tidak tahu kuatnya hasutan dan fitnah. Masyarakat Yahudi sudah begitu dihasut dan menerima fitnah, desakan dari tokoh-tokoh agama Yahudi, menjadi begitu buta dalam membedakan kebenaran dan kesalahan, orang yang benar dan orang yang salah. Dan mereka berteriak, lepaskan Barabas, salibkan dia. Ini menyebabkan Pontius Pilatus dalam tanda petik terpaksa menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Orang-orang Yahudi ini juga bertanggung jawab terhadap pembunuhan terhadap Yesus ini. Poin F, poin ke-6, tentara Romawi. Mungkin dari semua ini adalah yang paling minim kesalahannya. Biarpun mereka yang membunuh secara aktif ya, yang langsung, secara langsung maksud saya, yang lain tidak langsung, cuma memutuskan dan pakai. Tapi ini mereka yang betul-betul memukuli Yesus dengan cambuk Romawi, mereka yang memberikan mahkota duri, mereka yang menyalibkan Yesus, menusuk-rusuk itu Yesusnya sudah mati. Tapi pokoknya mereka secara langsung adalah penyebab. Tapi mereka ini orang di bawah perintah saja. Mereka tidak punya permusuhan pribadi dengan Yesus. Mereka hanya di bawah perintah. Dan mereka sebagai tentara tunduk pada perintah atasan. Maka mereka membunuh. Tapi saudara, perintah atasan kalau itu bertentangan firman mestinya ditolak ya. Jadi menurut saya mereka tanggung jawabnya paling minim, tetapi mereka tetap bertanggung jawab sebagai pembunuh Yesus. Saya sudah memberikan 6 kelompok orang. Tapi pertanyaannya, apakah hanya 6 kelompok orang ini saja yang adalah pembunuh-pembunuh Yesus? Tidak. Saya ulang, tidak. Semua orang dari segala zaman dan tempat, untuk siapa Yesus sudah mati adalah pembunuh Yesus. Saya ulang, semua orang dari segala zaman dan tempat, untuk siapa Yesus sudah mati adalah pembunuh Yesus. Orang untuk siapa Yesus tidak mati bukan pembunuhnya. Tapi semua orang untuk siapa Yesus mati adalah pembunuhnya. Kalau saudara seorang reprobate, saya percaya penebusan terbatas. Makanya saya percaya Yesus tidak mati untuk saudara. Saya justru berkurang dosanya dalam hal ini. Saudara bukan pembunuh Yesus. Tapi justru kalau saudara orang pilihan, Yesus mati untuk saudara, maka saudara dan saya adalah pembunuh Yesus. Mengapa? Karena dosa-dosa kita lah yang menyebabkan Allah itu harus menjadi manusia, menderita, bahkan mati untuk dosa-dosa kita. Karena dia menjadi manusia dan menderita mati untuk kita dan untuk membayar dosa-dosa kita, maka jelas
saudara dan saya yang adalah orang-orang pilihan juga adalah pembunuh Yesus. Mungkin saudara keberatan dan berkata, loh, waktu Yesus mati itu bukannya saya belum ada. Dan demikian juga dengan dosa-dosa saya. Memang saudara belum ada, dosa-dosa saudara juga belum ada. Tapi Allah itu Maha tahu, dan Dia tahu saudara bakal ada. Saudara tahu dosa-dosa saudara bakal ada semuanya. Dan hukuman atas dosa-dosa saudara sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib, ditimpakan pada Yesus, dan Yesus memikulnya. Dia menderita dan mati di atas kayu salib. Kalau tidak, saudara tidak bisa ditebus dan diselamatkan. Berarti saudara dan saya yang adalah orang-orang pilihan, orang-orang percaya, juga adalah pembunuh Yesus. Ada suatu film yang berjudul The Robe. Robe itu jubah ya. Ini saya tonton sendiri, dan ini memang cerita fiksi. Dalam film itu diceritakan tentang seorang Yunani yang bernama Demetrius, yang menjadi hamba pada seorang perwira Romawi dan hidup pada zaman Yesus. Tapi sekalipun dia hamba dan perwira Romawi itu tuan, hubungan mereka baik sekali satu sama lain, tidak seperti hubungan tuan dan hamba pada umumnya. Pada waktu di Yerusalem, Demetrius melihat Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, dan dalam tanda petik dia jatuh cinta kepada Yesus. Jika waktu dia mendengar bahwa Yesus akan ditangkap dan dibunuh, dia berusaha untuk menggagalkannya, tetapi ia gagal. Waktu ia melihat Yesus memikul salib dan jatuh, lalu dipukuli oleh tentara Romawi, dia menyerang tentara Romawi itu, tapi dia dipukul sehingga pingsan. Pada saat dia sadar dari pingsannya, dia melihat Yesus sudah disalibkan. Akhirnya selidik punya selidik, dia tahu bahwa majikannya adalah kepala pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus. Dia datangi, dia marah kepada majikannya, dia maki-maki, kamu membunuh orang itu dan pakaian, dan dia tinggalkan. Demetrius hanya sadar bahwa majikannya adalah pembunuh Yesus, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya juga bertanggung jawab dalam pembunuhan terhadap Yesus itu. Saudara-saudara yang kasih, saudara mungkin seperti Demetrius itu, serjengkal dan muak terhadap tokoh-tokoh agama pada saat itu. Yudas Iskariot, Pontius Pilatus yang begitu pengecut, dan sebagainya. Tetapi saudara lupa, saudara juga adalah pembunuh Yesus. Setiap dosa yang saudara lakukan menunjukkan bahwa saudara punya andil dalam pembunuhan terhadap Yesus. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, darah yang berteriak. Poin pertama, saudara, kita kembali pada pembunuhan Habil ya. Pada waktu Habil itu dibunuh, darahnya tercurah. Pada saat itu belum ada polisi, jaksa, hakim, pengadilan, dan sebagainya. Tetapi saudara, apakah urusannya berhenti di sana? Sama sekali tidak. Darah Habil berteriak. Apakah kalau tidak ada polisi yang menangkap, tidak ada pengadilan yang mengadili, maka orang yang membunuh orang percaya seperti di Sulawesi ini, urusannya beres begitu saja? Tidak. Darah Habil berteriak. Darah semua orang Kristen yang dibunuh secara tidak adil juga berteriak. Para pembunuhnya harus hati-hati, karena urusan tidak akan berhenti hanya karena polisi tidak menemukan saudara atau pengadilan tidak mengadili saudara dengan adil. Darah Habil berteriak. Darah orang Kristen yang menjadi martir berteriak. Darah Habil berteriak kepada siapa? Berteriak pertama kepada Allah. Mari kita lihat Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Ini Tuhan bicara kepada Kain. Darah
adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ini sudah saya katakan bahasa kiasannya. Tidak mungkin darahnya berteriak, atau orangnya yang mati berteriak, tidak juga. Ya. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan perhatikan ini, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Darahnya berteriak. Mungkin teriakannya berbunyi seperti ini: ya Tuhan, aku adalah anakmu yang setia kepadamu. Aku selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Aku selalu berusaha mentaatimu. Tapi Tuhan, sekarang Engkau melihat aku dibunuh tanpa alasan. Oh Tuhan yang maha adil, apakah Engkau akan berdiam diri melihat pembunuhan yang keji atas diriku ini? Dengan kata lain, darah Habel berteriak kepada Allah untuk menuntut keadilan. Menuntut Allah menghukum Kain, sehingga akhirnya Allah betul-betul menghukum Kain. Kejadian 4 ayat 12, maka sekarang ini hukumannya ya, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tentu saja kata-kata darah berteriak itu merupakan suatu kiasan. Bukan darahnya berteriak, tapi pada waktu darah itu tercurah, Allah melihatnya, lalu Allah menghukum. Dia menjalankan keadilan, dia menghukum. Itu yang dimaksud dengan darah berteriak. Kalau saudara beranggapan bahwa kata-kata seperti ini hanya khayalan saya, atau kalau saudara beranggapan bahwa orang-orang beriman yang mati dibunuh tidak mungkin berdoa supaya Allah menghukum orang-orang yang membunuh mereka, maka saudara perlu lihat ayat ini ya. Ini ayat ini di sorga, saudara. Ya, Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dari yang berbicara dalam ayat-ayat ini, dan ini betul-betul berteriak, betul-betul berbicara. Ini bukan kiasan, ini sungguh-sungguh. Ini adalah orang-orang beriman yang mati dibunuh, dan mereka minta, ini mereka di sorga, tidak ada dosa, tapi mereka minta Allah menghakimi, menghukum, menjalankan keadilan atas orang-orang yang membunuh mereka. Saudara, dendam lalu mau balas dendam itu beda dengan menuntut keadilan dari Allah. Nanti bedanya. Orang kita tidak boleh dendam, benci, lalu kemudian balas, lalu doa Tuhan bunuh dia. Kalau alasannya dendam, salah doa seperti itu. Tapi kalau alasannya demi ditegakkannya keadilan Tuhan, supaya tidak orang-orang yang lain meniru tindakan orang brengsek itu, dan Tuhan tidak dianggap sebagai tidak adil, lalu berdoa, Tuhan jalankan keadilan, habisi dia. Kita boleh berdoa seperti itu. Kalau saudara katakan tidak boleh, saudara mengatakan ini di sorga mereka dosa. Jelaskan ayat ini. Salahkah kita? Kalau kita melihat teroris-teroris itu dan kita berdoa, Tuhan tegakkan keadilan, habisi mereka. Entah cara
Tuhan bagaimana? Kasih COVID-19, bunuh dengan COVID-19 juga bisa. Sambar petir juga bisa. Kasih gempa bumi yang hancurkan mereka juga bisa. Tidak tahu Tuhan punya banyak cara, saudara. Tapi yang jelas, berdoa minta seseorang dibunuh oleh Tuhan, itu boleh, selama motivasinya menegakkan keadilan Tuhan, atau motivasinya demi kerajaan Allah di bumi ini. Kalau misalnya ya, Indonesia ini saat ini ya penekanan terhadap tentu ada, tetapi relatif minor, relatif tidak terlalu berat. Tapi kalau misalnya pemerintahan jatuh ke tangan orang-orang ekstrim, betul-betul jadikan negara Islam begitu ya, dan Kristen dilarang, misalnya, ini semua misal, Kristen dilarang, tangkepi pendeta-pendeta, bunuh orang-orang yang tangkepi, bunuh. Gedung gereja dihancurkan, sekolah-sekolah teologi dihancurkan, dosa-dosa tangkap, mahasiswa tangkap, bunuh semua. Kita mungkin pertama-tama berdoa, Tuhan bekerjalah, pertobatkan mereka. Tapi bulan ganti bulan lewat, tahun ganti tahun lewat, dan itu bukannya membaik, tetapi makin memburuk. Dan kita melihat sampai titik di mana orang-orang Kristen di negara ini hampir habis. Dan kalau kita biarkan terus, maka betul-betul habis. Lalu pada saat itu kita ubah doa kita. Bukan lagi Tuhan tobatkan mereka, tapi Tuhan tegakkan keadilan, bunuh mereka, supaya jangan kerajaanmu musnah di bumi Indonesia ini. Kalau itu motivasi kita, bukan karena balas dendam, salahkah berdoa seperti itu? Kalau itu salah, orang ini di sorga berbuat dosa, saudara. Tidak salah. Saya berdoa supaya para ekstremis itu mati kok. Itu doa saya. Saya lanjutkan. Darah Habel, selain tadi berteriak kepada Allah, sekarang berteriak kepada hati nurani dari Kain. Ini memang tidak diceritakan ya, tapi ini pasti ada. Karena Kain adalah manusia, dan sejahat apapun dia punya hati nurani. Bahkan menurut saya hati nurani dia mestinya jauh lebih peka dari kita, khususnya dalam persoalan pembunuhan. Bayangkan ya, orang-orang zaman sekarang sudah banyak melihat atau mendengar tentang pembunuhan yang kejam. ISIS sembelih orang di video, saya nonton. ISIS bakar orang, saya nonton. Dan mungkin banyak dari saudara menonton. Kita nonton film, kita lihat banyak pembunuhan yang kejam dan sebagainya, atau mendengar cerita, membaca cerita. Tapi kita bayangkan, dan itu semua sedikit banyak membuat hati nurani kita menjadi lebih tumpul daripada seandainya kita tidak pernah melihat pembunuhan sama sekali. Sekalipun demikian, tetap kalau kita membunuh seseorang pertama kalinya, lalu melihat darahnya tercurah sangat banyak, saya kok yakin hati nurani kita pasti kacau, gelisah, dan takut. Apalagi bagi Kain, berbeda dengan kita, dia belum pernah melihat atau mendengar apapun tentang pembunuhan. Karena pada saat itu memang belum pernah ada pembunuhan, dan yang dia lakukan itu yang pertama. Karena itu jelas hati nurani yang khusus dalam persoalan itu mestinya sangat peka dan jauh lebih peka daripada kita. Karena itu pada waktu dia melihat darah ada yang tercurah, lalu tubuh adiknya membujur kaku, tidak bernyawa lagi, menjadi dingin, pastilah dia takut dan gelisah.
mungkin dia tidak bisa tidur. Dan kalaupun dia tidur, dia diganggu oleh mimpi-mimpi buruk sehubungan dengan pembunuhan tersebut. Dan mungkin ini terjadi dalam sepanjang sisa hidupnya. Jelas bahwa darah Habel sudah berteriak kepada hati nurani dari Kain dan membuatnya kacau balau tidak karu-karuan. Sekarang saudara, kita beralih kepada pembunuhan terhadap Yesus. Waktu Yesus dibunuh, darahnya juga tercurah. Kalau darah Habel tercurah, darah itu berteriak. Mungkinkah waktu darah Kristus tercurah, darahnya bungkam 1000 bahasa? Tidak mungkin. Mari kita kembali kepada Ibrani 12 ayat 24, ayat yang tadi menjadi ayat khotbah kita, yang berbunyi demikian. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah pemercikan itu jelas darah Kristus. Jadi darah Kristus juga berbicara atau berteriak. Darah Yesus berteriak bersiapa? Pertama saudara, sama seperti darah Habel, darah Yesus juga berteriak kepada Allah. Tetapi dengan nada yang berbeda. Bagaimana teriakan darah Yesus itu? Kita nebak-nebak ya. Apakah kira-kira darahnya berteriak seperti ini? Bapak, engkau melihat anakmu yang tunggal, yang selalu hidup berkenan kepadamu. Engkau lihat tangan dan kakiku, yang selalu melakukan hal yang baik dan melayani engkau. Sekarang dipakukan di kayu salib. Engkau lihat wajahku, yang selalu memancarkan kasih. Sekarang diludahi, ditampar, dan berlumuran darah dari kepalaku yang ditusuk dengan mahkota duri. Ya Bapa yang hadir, hukumlah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan ini, dan buanglah mereka ke dalam neraka. Saudara saya kasih, seandainya darah Yesus berteriak seperti itu pada Allah, maka celakalah kita semua. Kita betul-betul dibuang ke dalam neraka sekali dan selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, ayatnya tidak bilang demikian. Darah Yesus tidak berteriak dengan nada seperti itu. Kita baca sekali lagi ayatnya. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kata-kata lebih kuat ini salah terjemahan. Ini secara bahasa salahnya ini fatal ya. Seharusnya bukan lebih kuat. Kalau lebih kuat itu, ini berbicaranya pelan, ini volumenya banter gitu ya, volumenya gede gitu ya. Bukan lebih kuat. Seharusnya lebih baik. Kalau kita melihat TB2 LAI, sama salahnya dengan TB1 LAI. Anehnya, Alkitab Indonesia terjemahan lama yang kuno, terjemahnya benar. Karena berbunyi demikian. Yang mengatakan, jadi darah Yesus ya, yang mengatakan perkara-perkara yang lebih baik daripada darah Habel. Terjemahan lama sebenar, terjemahan baru lagi salah kabeh. Bagus sekali LAI, saya ngerti gimana. Saya bacakan terjemahan dari King James. Speaketh better things than that of Abel. Mengatakan hal-hal yang lebih baik daripada hal-hal yang dikatakan Habel. Arti, speaks more graciously than the blood of Abel. Berbicara dengan lebih murah hati daripada darah Habel. NIV, speaks a better word than the blood of Abel. Mengucapkan suatu kata atau ucapan yang lebih baik daripada darah Habel. NASB, speaks better than the blood of Abel. Berbicara lebih baik daripada darah Habel. Saya berikan terjemahan dari firman Allah yang hidup
Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Living Bible ya. Dalam bahasa Indonesia sudah ada, tapi setahu saya cuma ada Perjanjian Baru atau Perjanjian Lamanya sudah keluar atau tidak. Firman Allah yang hidup itu judulnya. Ayat 24b ini berbunyi demikian. Dan kepada darah yang dipercikan, yang memberikan anugerah pengampunan, bukan seperti darah Habel yang menjerit menuntut balas. Memang ini bukan terjemahan. Ini yang disebut paraphrase. Paraphrase itu tidak menerjemahkan kata per kata, tapi menerjemahkan dengan bahasa sendiri. Paraphrase ini kadang-kadang bisa enak, menunjukkan lebih jelas begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau salah, salahnya ngawurnya juga sangat parah. Dalam hal ini arahnya benar. Kepada darah yang dipercikan, yang memberikan anugerah pengampunan, bukan seperti darah Habel yang menjerit menuntut balas. Jadi, sekalipun darah Yesus memang berteriak kepada Allah, tapi berbeda dengan darah Habel yang berteriak menuntut balas, atau lebih tepat menuntut keadilan, maka darah Yesus berteriak dengan nada yang lebih baik. Darah Yesus berteriak senada dengan teriakan atau kata-kata yang pertama dari Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat yang ke-34. Saya akan berikan beberapa komentar dari penafsir tentang Ibrani 12 ayat 24. Calvin, darah Kristus mengatakan hal-hal yang lebih baik. Karena darah itu berguna untuk mendapatkan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Darah Habel tidak berteriak dengan benar, karena adalah pembunuhannya yang meminta pembalasan di hadapan Allah. Tapi darah Kristus berteriak, dan penebusan yang dibuat oleh darah itu didengarkan setiap hari. Berteriaknya juga terus. Nanti saya akan lihat itu. Dan pengampunannya juga terus diberikan. Dalam Bible Knowledge Commentary, yang darah penebusannya tidak berteriak untuk penghakiman seperti yang dilakukan oleh darah Habel, tetapi memastikan penerimaan dari semua orang-orang perjanjian baru. Tentu hanya yang percaya ya. Lalu The Bible Exposition Commentary, kita mempelajari atau tahu bahwa Habel tetap berbicara, Ibrani 11 ayat 4, dan di sini kita menemukan bahwa darah Kristus mengatakan hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Ibrani 12 ayat 24. Darah Habel berbicara dari bumi dan berteriak untuk keadilan. Kejadian 4 ayat 10. Sedangkan darah Kristus berbicara dari surga dan mengumumkan belas kasihan untuk orang-orang berdosa. Buat Commentary, darahnya Habel ya berteriak atas dasar pembalasan dengan suara menuduh dari dosa zaman purba. Darah Kristus berbicara hanya tentang perdamaian dan damai. Vincent, darah dipersonifikasikan dan suaranya dikontraskan dengan darah dari Habel yang darahnya berteriak dari tanah untuk pembalasan terhadap pembunuhnya. Kejadian 4 ayat yang ke-10. Suara dan darah Kristus meminta belas kasihan dan pengampunan. Saudara, saya berikan banyak kutipan dari para penafsir, karena tentang Ibrani 12 ayat 24 ini ada pandangan dari beberapa penafsir yang memberikan penafsiran yang berbeda. Saya tidak membahas pertentangannya di sini, tapi nanti lain kali kalau saya membahas eksposisi surat Ibrani, maka saya akan membahasnya. Tapi bagi yang mengerti bahasa Inggris dan ingin mempelajarinya, saya memberikan kutipan dari buku tafsiran John Owen tentang surat Ibrani 12 pada pasal 12 ayat 24. Saya berikan pandangannya di sini, tapi saya tidak memberikan terjemahannya. Saya berikan intinya saja, saudara. Ada penafsir yang mengatakan darah Yesus itu berteriak dengan lebih baik daripada Habel. Tidak ada kata darah di situ sebetulnya. Dan death of Abel. Dan itu dari Habel. Itu tuh apa?
Nah, penafsir-penafsir ini menafsirkan itu tuh darah Habil. Tapi para penafsir yang beda pandangan menafsirkan itu tuh bukan darah Habil, tapi darah dari korban persembahan Habil. Jadi di sini Habil tadi kan persembahkan korban binatang, kan ada darah. Darah ini berteriak. Tentu bukan untuk balas, nggak tahu berteriak apa. Tapi darah Kristus berteriak lebih baik daripada darah korban Habil. Ada yang nafsir begitu. Cuma John Owen memberikan argumentasi itu salah, dan jelas menurut saya memang tidak cocok dengan kalimatnya. Jadi saya tetap setuju memang perbandingannya bukan teriakan darah Kristus dengan darah korban Habil, tapi dengan darah Habilnya. Jadi saudara, ini poin A. Sekarang poin B. Darah Kristus juga berteriak kepada hati nurani kita sebagai pembunuhnya. Berteriak kepada Allah sama dengan darah Habil. Berteriak kepada hati nurani pembunuhnya sama juga dengan darah Habil. Tapi laki-laki berbeda dengan teriakan darah Habil yang mengacau balaukan hati nurani Kain. Maka darah Yesus berteriak juga dengan teriakan yang lebih baik, karena teriakan darah Kristus justru memberikan sukacita dan damai kepada hati nurani kita. Memang saudara ya, pada saat Roh Kudus itu menyadarkan kita bahwa kita adalah pembunuh Yesus, itu akan membuat kita menjadi sedih dan takut. Mati aku akan membunuh Allah yang jadi manusia. Tapi saudara, pada saat kita sadar bahwa darah Yesus dicurahkan bukan hanya oleh kita, tetapi juga bagi kita, maka kita akan mendapatkan damai dan sukacita. Karena kita tahu bahwa semua dosa-dosa kita telah ditebus. The Bible Exposition Commentary mengatakan demikian. Darah Habil membuat Kain merasa bersalah, dalam kurung, dan dengan benar demikian, dan mendorongnya ke dalam keputusasaan. Kejadian 4 ayat 13-15. Tetapi darah Kristus membebaskan kita dari kesalahan dan telah membuka jalan ke dalam kehadiran atau hadirat Allah. Kejadian 4, 13-14 ya. Kata Kain pada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saya mungkin tanya, yang akan membunuh dia siapa? Bukankah cuma ada Adam, Hawa, Kain, Habil, Habil sama mati, maka Adam, Hawa bunuh anaknya sendiri? Jangan lupa Adam dan Hawa punya anak laki dalam Kejadian 5, namanya Seth. Lalu punya anak laki banyak, laki dan perempuan, mereka terus memberikan keturunan. Dan orang satu hidup ratusan tahun, ini keturunan bisa banyak, bisa ponakan, bisa siapa, bisa saja anggap Kain kurang ajar dan balaskan. Dia takut. Belum tentu ada orang seperti itu, tetapi dia takut. Dan ini jelas hati nurani yang kacau balau. Saudara, kita sedang melihat perbandingan teriakan darah Habil dan darah Kristus. Sekarang kita harus persoalkan tanggapan kita. Sekalipun darah Kristus berteriak pada Allah untuk memintakan pengampunan bagi kita, itu tidak berarti kita secara otomatis mendapatkan pengampunan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan sebagai tanggapan. Memang ini bukan betul-betul perbuatan kita, tetapi anugerah Tuhan, ya. Baru teriakan darah Yesus itu bermanfaat bagi kita, dan kita betul-betul diampuni dan mendapatkan damai dan sukacita. Saudara bisa adalah orang pilihan, berarti saudara pembunuh, tapi sebelum percaya Kristus, maka sebelum diampuni, ya. Lalu tanggapan apa yang harus kita berikan? Mari kita baca Ibrani 12 ayat 24. Tapi sekali ini kita baca dengan konteksnya,
Dan kita baca mulai ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih baik, bukan lebih kuat, daripada darah Habil. Perhatikan bagian yang saya garis bawahi saja kalau mau disingkat. Kamu sudah datang kepada ini, kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikannya. Berarti saudara, kita harus datang kepada Yesus dan percaya Dia sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan, penebus kita, pengganti kita, juru selamat kita. Maka kita mendapatkan manfaat teriakan darah Kristus. Kita mendapatkan pengampunan, hidup kekal, dan damai maupun sukacita. Sekarang saudara, pertanyaannya, kalau saudara sudah datang atau percaya pada Kristus dan saudara jatuh lagi ke dalam dosa, lalu bagaimana? Selalu pertanyaan-pertanyaan ini muncul dan orang, saya heran, tidak ngerti-ngerti saudara ya. Apa kamu pikir hanya dosa yang lalu diampuni pada waktu saya percaya? Kalau memang demikian, semua orang akan masuk neraka, karena setelah kita percaya kita terus akan berbuat dosa sampai mati. Kecuali kita mau mati bertobat, nah kan ada dosa setelah kita percaya. Kalau kita percaya lalu masih hidup, tidak bisa tidak, ini akan ada banyak dosa. Jadi bagaimana? Kita percaya tapi kita jatuh lagi dalam dosa, banyak, berulang-ulang, dosa yang sangat hebat. Mungkin sudah putus asa tentang hal itu, tapi itu sama sekali tidak perlu, bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena darah Kristus masih tetap berteriak untuk kebaikan kita, baik pada Allah maupun pada hati nurani kita. Dalam Ibrani 12:24, kata berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya menggunakan present tense. Karena itu dalam bahasa Inggris bukan diterjemahkan spoke bentuk lampau, tapi speaks bentuk present. Lihat tadi terjemahannya, bisa saudara perhatikan tadi, saya tadi memberikan terjemahan bahasa Inggris, dan terjemahan dalam present tense. Jadi darah Yesus berteriak bukan hanya pada zaman dahulu, pada waktu darah itu dicurahkan, bukan hanya pada saat kita percaya, tapi darah itu terus menerus berteriak kepada Allah dan kepada hati nurani kita, dan berteriak untuk kebaikan kita. Setiap kali saudara jatuh dalam dosa, darah Yesus berteriak kepada Bapa, Bapa ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Atau Bapa ampunilah dia karena aku telah mati untuk dosa itu. Atau Bapa ampunilah dosa itu karena darahku telah tercurah untuk menebus dosa itu. Ini memang bukan berarti bahwa kita boleh menyengaja untuk jatuh dalam dosa. Kita memang harus berusaha mati-matian membuang semua dosa sedapat mungkin hidup suci. Tapi itu mustahil, bukan? Yang percaya bisa hidup suci itu orang bodoh dan orang sesat, saya pikir. Tapi saudara, setiap kali kita jatuh, darah itu selalu siap mengampuni kita. Saudara, mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, ingat ini ya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi dia memberikan larangan untuk berbuat dosa sembarangan, sengaja, tidak boleh saudara. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya jangan berbuat dosa. Namun dia tahu juga tidak bisa orang tidak berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata pengantara ini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos. 4 kali digunakan untuk Roh Kudus dan 1 kali di sini digunakan untuk Yesus. King James, RSV dan NASB menerjemahkan an advocate, seorang pengacara, pembela secara hukum. Ya, NIV menerjemahkan dengan kalimat yang agak panjang, one who speaks to the Father in our defense. Lagi perhatikan present tense-nya ya, speaks. Seseorang yang berbicara kepada Bapa untuk membela kita. Jadi saudara, 1 Yohanes 2:1 ini melarang kita berbuat dosa. Jangan disengaja dijatuhkan. Tapi Tuhan tahu kelemahan kita. Kita tidak mungkin bebas. Jika kita berbuat dosa, kita punya pengantar. Dan ini berbicara terus kepada Allah dan pada hati nurani kita. Pengampunan tersedia. Kita tinggal minta ampun. Dan hati nurani kita tetap bisa damai dan sukacita. Saudara, apakah saudara adalah orang yang sudah percaya pada Kristus? Cepat datang dan percaya sebelum terlambat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan sebagian firman-Mu. Kami tidak bisa membayangkan seandainya darah Kristus berteriak dengan nada yang sama seperti teriakan darah Habel kepada Allah maupun kepada hati nurani kami. Betul-betul itu menjadi satu bencana yang tidak terbayangkan. Saya bersyukur bahwa darah Kristus dicurahkan bukan hanya oleh kami, tapi bahkan untuk kami. Dan kami bersyukur darah Kristus berteriak kepada Allah maupun kepada hati nurani kami dengan nada yang lebih baik daripada teriakan darah Habel. Siapapun dari pendengar yang belum percaya, tolong Tuhan lahir barukan. Berikan ketundukan kepada firman. Anugerahkan iman supaya mereka percaya dengan sungguh-sungguh dan diselamatkan. Kami yang sudah percaya, biarlah kami diteguhkan. Dan biarlah kami memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. Biar lebih banyak orang boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.